Beda skincare-nya ya. Sepertinya mouse-nya salah. Ya, mouse-nya. Kulitnya kering. Udah nonton video aku sebelumnya nggak mengenai apa itu jenis kulit dan kenapa seseorang bisa disebut jenis kulitnya kering? Nah, kalau misalkan kulitnya kering, itu ciri-cirinya apa nih yang dirasain? Kalau kering itu kan ada misalkan pakai make up, kerasa kulitnya crack, atau misalkan pada saat cuci muka ada sensasi ketarik, atau misalkan kalau ke daerah dingin ada suka kayak keset gitu. Yang mana kira-kira? Dari tiga ini, kalau boleh tahu satu hari cuci mukanya berapa kali? Oke, jadi kalaupun udah pakai UV, tetap ngerasa masih ada sensasi ketarik ya. Lebih baik lah ya. Oke. Kalau boleh suggest untuk kondisinya kalau masih tetap kering, untuk pagi-pagi mungkin bisa di skip untuk tidak cuci muka. Pagi-pagi mungkin bisa di skip, tidak usah cuci muka. Jadi hanya malam hari aja. Atau kalau misalkan maupun pagi-pagi cuci mukanya itu apa namanya? Menggunakan cleansing oil. Pernah dengar cleansing oil? Oke. Ya, jadi kalau misalkan gitu terus untuk penggunaan vitamin C yang Rohto ini dipakainya setiap hari. Kalau misalkan setiap hari itu biasanya emang kalau lagi kering better jangan pakai brightening agent. Kalau pakai Rohto ini jadi lebih cerah nggak? Kalau gitu saran saya lebih baik hanya pakai yang daerah mata aja. Jadi daerah yang lain jangan kayak gitu. Karena kalau berarti kan untuk mata ada membantu untuk jadi lebih cerah, tapi kalau untuk daerah kulit lain masih ada sensasi ketarikan. Jadi ada dua hal yang bisa dilakuin untuk kulit keringnya. Pertama, pagi-pagi skip sabun muka atau diganti sama cleansing oil. Lalu untuk si serum vitamin C-nya mungkin bisa dikurangi 1 minggu 1 atau 2 kali untuk seluruh wajah, tapi untuk area dark eye-nya, mata pandanya bisa tetap dipakai. Jadi milia nggak penggunaan serum ini? Tapi that's good, senang mendengarnya. Berarti berprogres ya. Oke. Untuk ini rata-rata kan dia kakak baru pakai 1 sampai 3 bulan ya. Sebenarnya untuk hasil yang sekarang diceritain ada progres tuh lumayan cepet loh. Karena kalau misalkan biasanya vitamin C itu benar-benar bisa kasih hasil tuh di atas 2 bulanan, at least 3 bulan lah gitu. Jadi kalau udah ada progres berarti kulitnya cukup responsif. That's good gitu. Oke. Nah, untuk penggunaan serum malamnya ini skin dose-nya itu yang retinol bukan? Granatif retinol bukan? Ya kan yang botolnya kayak SEM itu. Oke. By the way, aku habis ini ada Zoom lagi 19.30. Jadi kelas edukasinya aku bakalan skip, tapi aku akan bedah skincare untuk orang-orang yang udah ngisi ya. Jadi kalau malam ini pada hadir, aku pengen bedah semua klien, setiap klien detail. Mudah-mudahan teman-teman yang lain mau nungguin juga, dengerin juga. Jadi walaupun misalkan mungkin beda problem, tapi setidaknya dapat insight juga dan edukasi. Dan aku nggak masalah kalau misalkan kalian ngekat aku untuk tanya jawab ya. Oke. Kakak, untuk penggunaan serum malamnya setiap malam sesudah cuci muka. Sekarang udah berapa lama? 2 sampai 3 kali dalam seminggu. Kayaknya udah bisa ditingkatin. Masih ada rasa tingling nggak? Pedih gitu nggak ada? Oke. Nah, kayaknya dari review kita, kalau sunscreen gimana nih? Oh, bukan, maksudnya sunscreennya udah direaplikasi belum 2-3 jam. Oke. Nah, kalau menurut aku, kakak lanjutin tadi seperti yang aku suggest, terus lihat perubahannya dalam 1-2 bulan. Kalau kulitnya getting better, berarti oke. Kalau enggak, mungkin nanti bisa ikutan lagi untuk daftarin lagi di kelas edukasi ya. Atau mungkin kulit kakak butuhnya di Dermapen. Sorry banget mau nanya, ini kakak puasa nggak nanti bulan Ramadan? Jangan kaget, karena kan kakak mah menggunakan skincare ya. Jadi ada kemungkinan pada saat bulan puasa kulitnya akan ada penurunan. Mungkin 20-30%. Apalagi kan kakak problemnya itu kulitnya kering. Kalau misalkan cukup mengganggu, aku sih memang saranin untuk at least 1 bulan sekali di Dermapen. Tapi balik lagi, depend, terserah kakak. Dan kalau bisa aku saranin jangan pakai clay masknya ini. Aku lihat ada pakai Himalaya ya. No, kalaupun berjerawat mendingan obat totol aja. Karena kan cenderung kulit kakak kering ya. Itu tuh fungsi dia kan mengurangi produksi sebum ya. Semakin kakak banyak itu bukannya semakin baik kak.
gitu. Oh iya betul, daerah matanya bahkan kerutannya pun terlihat berkurang ya. Tapi yang berkurang itu malah cuma sebelah kanan, sebelah kiri ini kenapa enggak? Yang kanan tuh ekstrim banget perubahannya. Atau ini fotonya terbalik ini, yang kiri malah. Yang kiri tuh malah totally hampir nggak ada ini ya, cendolnya sama sekali ya. Mungkin perlu diperhatikan gambarnya Kak. Halo, apakah suara saya masih terdengar? Oke. Sorry. Kayaknya reconnecting deh. Wait a moment. Ini ada dua violin siapa aja nih? Hai Kak Fitro, how are you? Oke, Kak Yuli ada yang masih mau ditanyain nggak dari yang hari ini kita punya diskusi skincare kakak? Sudah terjawab semuanya kah? Sudah ya. Oke, next kita akan evaluasi kebiasaan meeting. Kita mau ke Kak Fitro ya. Kak Fitro dulu deh yang ada di non jauh sekarang. Masih jauh nggak ini Kak Fitro? Oh iya, baiklah. Oke, aku baca dulu sebentar. Hari ini edukasinya aku bakalan skip, tapi minggu depan tuh rencananya akan lebih banyak lagi edukasi karena ternyata banyak banget yang hal kayak membedakan antioksidan sama eksfoliasi aja salah. Terus bahkan beberapa orang nyangka kalau pakai skincare ini tuh bisa purging, padahal ingredientsnya tuh nggak mungkin bisa purging, itu pasti breakout. Jadi ada beberapa konsep yang harus aku lurusin. Nah, walaupun aku bedah skincare sekarang itu tuh kayak ngasih tahu uang palsu loh, tapi kalian nggak tahu gitu cara tahu uang aslinya yang mana. Jadi lebih baik aku ngajarin ini uang asli, so kalian bisa membuang uang palsu di luar sana. Umpamanya mungkin terlalu, aduh ini kenapa sinyalnya naik turun.